Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Nah, sebelum ibu memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita membaca doa agar apa yang akan kita pelajari ke depannya biar bermanfaat ya. Berdoa mulai. Alhamdulillah, berdoa selesai. Sebelumnya, ibu absen dulu ya. Apakah ada yang tidak masuk? Oke, masuk semua ya. Kalau gitu, ibu review ya pelajaran minggu lalu. Apakah masih ingat tentang apa? Ya, benar, masih ingat, pintar. Hari ini ibu akan menjelaskan mengenai keteladanan kisah Nabi Sulaiman. Nah, sebelumnya nanti setelah ibu menjelaskan, ibu akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai sistem kita belajar pada pagi hari ini ya. Setelah ibu nanti menjelaskan mengenai kisah Nabi Sulaiman, anak-anak yang lainnya untuk absen 1 sampai 5. Jadi 5 anak ya, kita kan ada 20 siswa nih satu kelas. Nah, 5 anak 1 sampai 5, 6 sampai 10 dan lanjut ya seterusnya. Itu sekarang membuat kelompok. Setelah itu, setelah ibu menjelaskan, nanti anak-anak silahkan membuat seperti list kisah dari Nabi Sulaiman yang ibu jelaskan nanti. Itu keteladanan yang bisa diambil dari penjelasan ibu seperti apa. Faham? Nah, sekarang silahkan membuat kelompok terlebih dahulu, absen 1 sampai 5 dan seterusnya sampai 20 anak. Oke, baik. Paham ya? Setelah ibu nanti menjelaskan, silahkan anak-anak dari perwakilan nanti akan ibu kasih waktu untuk berdiskusi. Jadi sekarang ibu akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai kisah keteladanan Nabi Sulaiman. Oke? Nah, ibu akan menjelaskan mulai dari Nabi Sulaiman lahir hingga Nabi Sulaiman wafat. Pertama, Nabi Sulaiman itu lahir dari anak Nabi Daud alaihissalam. Nah, tahu kan Nabi Daud? Setelah ayahnya wafat, yaitu Nabi Daud, Nabi Sulaiman mewarisi kerajaan yang sangat besar. Jadi, Nabi Sulaiman itu dari kecil sudah menjadi anak yang kaya, mempunyai kerajaan besar, mempunyai istana yang mewah, dan istilahnya itu semua kebutuhan Nabi Sulaiman dari kecil itu sudah terpenuhi karena dari ayahnya Nabi Daud yang mempunyai kerajaan yang sangat besar pada saat itu. Lalu Allah menganugerahkan kepadanya dengan banyak kenikmatan yang seperti ibu jelaskan tadi. Ia merupakan nabi dan juga raja terkaya. Ia juga memiliki kekayaan yang berlimpah yang terdiri logam permata. Lalu dulu itu masih ada yang namanya jaket untuk untuk berperang. Nah, Nabi Sulaiman itu mempunyai banyak kilauan-kilauan baju-baju perang yang sungguh indah. Lalu Allah memberikan karunia kepada beliau itu dengan banyak mukjizat. Keistimewaan yang diberikan Nabi Sulaiman ialah beliau bisa pergi kemana saja dengan mengendarai angin. Wah, hebat ya. Jadi beliau itu bisa langsung, misalnya nih pengen ke negara mana, itu langsung mengendarai angin. Kalau kita kan harus naik pesawat dulu nih. Nah, ia juga memerintah jin. Ia bisa menguasai banyak bahasa. Bahasa jin, bahasa manusia yang pasti, bahasa hewan, hingga anak-anak tahu Nabi Sulaiman dapat mendengarkan semut-semut yang sedang berbicara. Padahal semut itu kan kecil, suaranya juga kecil. Nah, Nabi Sulaiman bisa mendengarkan suara semut. Lalu, keadilan dan kebijaksanaan Nabi Sulaiman itu juga terbukti sejak ia masih kecil. Ketika Nabi Daud menghadapi persoalan hukum, beliau juga merupakan orang yang sangat bijaksana. Dan pada suatu hari, Nabi Sulaiman bertemu dengan 2 orang perempuan. 2 orang anak keduanya tiba-tiba datang, seekor serigala, dan menerkam salah satu dari kedua tersebut. Kemudian keduanya itu berebut anak itu. Kemudian Nabi Daud memutuskan bahwa anak itu milik yang lebih tua dari keduanya. Nah, sebijaksana itu ayahnya, otomatis menurun kepada Nabi Sulaiman, ya kan?
kan memang buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Suatu hari juga Nabi Sulaiman itu mengatur tentara yang terdiri dari manusia, jin, hewan seperti burung-burung, dan diatur secara tertib dengan barisan-barisan yang sudah sesuai. Pada saat berjalan, mereka sampai di lembah semut. Lalu semut itu berbicara. Akhirnya Nabi Sulaiman kan mendengar. Tadi sudah Ibu jelaskan kan bahwa semut pun Nabi Sulaiman dapat mendengarkan semut yang sedang berbicara. Nah, mendengar semut yang berbicara, Nabi Sulaiman tersenyum dan tertawa karena mendengar percakapan dari semut-semut itu. Sewaktu Nabi Sulaiman kehabisan air di daerah Yaman saat beliau dan juga para bala tentaranya itu berjalan, saat beliau kehabisan air, burung hudhud. Nah, burung hudhud ini burung di mana Nabi Sulaiman seperti Nabi Sulaiman itu jadi tentaranya. Jadi burung hudhud itu yang disuruh untuk mencari sumber air. Tapi lama sekali. Nah, kebetulan kok lama sekali. Nabi Sulaiman bergumam nih, kok lama sekali ya burung hudhud itu tidak kembali. Lalu Nabi Sulaiman itu akhirnya berpikir dan juga marah, kok tidak amanah sekali burung hudhud ini. Akhirnya ia berkata kepada bala tentaranya, apakah dia termasuk yang tidak hadir? Sungguh lama sekali untuk mencari daerah yang ada airnya. Tidak lama kemudian, setelah Nabi Sulaiman bergumam, burung hudhud itu kembali dan berbicara kepada Nabi Sulaiman. Aku telah tersesat di daerah yang sangat jauh. Nah, aku menjumpai seorang wanita. Wanita tersebut bernama Ratu Balqis namanya, dan dia memerintahkan dan dia menganugerahi segala sesuatu yang mempunyai singgasana yang besar. Jadi, Ratu Balqis itu merupakan ratu di suatu kerajaan juga di negara lain. Mendengar omongan dari burung hudhud tadi, akhirnya Nabi Sulaiman itu hilang marahnya. Yang awalnya Nabi Sulaiman hilang marahnya karena burung hudhud sudah menceritakan mengenai Ratu Balqis yang mempunyai kerajaan yang megah, istana yang mewah, dan lain sebagainya. Mendengar laporan dari hudhud itu tadi, Nabi Sulaiman akhirnya mengirimkan sepucuk surat kepada Ratu Balqis. Oleh karena itu, Ratu Balqis mendapatkan sepucuk surat tersebut dari burung hudhud yang mengirim surat. Jadi yang mengirim surat itu burung hudhud, disampaikan kepada Ratu Balqis di istananya. Lalu Ratu Balqis membacanya di hadapan pembesar-pembesar di kerajaan tersebut dan menjadikan salah satu bahan rapat di negeri tersebut. Akhirnya membaca dan mendengar akan surat yang disampaikan oleh Nabi Sulaiman itu tadi, Ratu Balqis memutuskan pasukannya untuk ke negeri Nabi Sulaiman. Dan akhirnya Nabi Sulaiman berkata lagi bahwa yang harus ke situ atau yang harus menghampiri Nabi Sulaiman itu adalah Ratu Balqis sendiri. Dan akhirnya pasukannya kembali berbicara kepada Ratu Balqis. Ratu Balqis akhirnya kembali dengan pasukannya ke kerajaan Nabi Sulaiman. Nah, sebelum Ratu Balqis sampai di singgasana atau di kerajaannya Nabi Sulaiman, Nabi Sulaiman itu bertanya kepada jin, kepada manusia, kepada hewan-hewan yang ada di kerajaannya itu, menanyakan apakah atau siapakah yang bisa memindahkan singgasana dari Ratu Balqis langsung ke singgasana di negeri Sabah atau di kerajaan Sulaiman itu. Nah, ada salah satu jin ifrit yang namanya Kauzan. Dia bilang kalau dia bisa memindahkan itu secepat mungkin. Lalu, tetapi ada lagi nih manusia yang bilang kalau dia bisa memindahkan dengan kecepatan kedipan. Akhirnya Nabi Sulaiman memilih untuk kecepatan sekedipan mata. Akhirnya dipindahkanlah Ratu Balqis dari singgasananya Ratu Balqis ke depan singgasana Nabi Sulaiman. Dan disitulah
Akhirnya Nabi Sulaiman itu berkata kepada Ratu Balkis saat Ratu Balkis sudah di hadapan Nabi Sulaiman. Intinya masuk Islam, apabila Ratu Balkis akan masuk Islam, nanti Ratu Balkis akan diberikan istana yang lebih mewah, kerajaan yang lebih mewah, dan lain sebagainya yang dibutuhkan oleh Ratu Balkis. Dan akhirnya Ratu Balkis pun masuk Islam. Nah, tidak lama dari Ratu Balkis itu masuk Islam, akhirnya Ratu Balkis itu diberikan banyak sekali kebutuhan-kebutuhan yang diinginkan oleh Ratu Balkis sesuai dengan janji Nabi Sulaiman itu tadi. Tidak lama kemudian, setelah Ratu Balkis sudah masuk Islam, sudah memiliki segalanya apa yang diinginkan, akhirnya Nabi Sulaiman menikahi Ratu Balkis. Dan Nabi Sulaiman itu wafat ketika pembangunan Masjidil Aqsa itu selesai. Kan yang membangun itu juga ya manusia, jin, hewan, dan lain sebagainya. Seluruh bala tentaranya Nabi Sulaiman itu dikerahkan untuk dijadikan untuk membangun Masjidil Aqsa itu tadi. Dan Nabi Sulaiman itu wafat ketika pembangunan itu sudah selesai di umur sekitar 150 tahun. Ada juga versi sejarah yang menjelaskan bahwa umur Nabi Sulaiman itu 180 tahun ketika wafat. Ketika wafat itu pun Nabi Sulaiman kan mempunyai tongkat untuk memapah beliau saat berjalan. Nah, tongkat tersebut hingga dimakan oleh anai-anai atau rayap. Hingga tongkatnya itu jatuh, baru ketahuan bahwa Nabi Sulaiman itu telah meninggal. Sebelumnya Nabi Sulaiman itu juga membangun Baitul Maqdis di tahun keempat masa kerajaannya. Seperti itu nih. Nah, untuk selanjutnya silahkan anak-anak berdiskusi sesuai dengan apa yang Ibu bicarakan tadi untuk memberikan list atau apa saja keteladanan yang kita dapatkan dari kisah Nabi Sulaiman. Setelah itu setiap kelompok akan mempresentasikan hasil diskusi itu tadi. Begitu ya. Oke, Ibu kasih waktu 10 menit untuk membuat list atau hasil diskusi kalian mengenai beberapa keteladanan yang bisa diambil dari Nabi Sulaiman. Sudah? Oke, baik. Silakan kelompok 1 sampai 5 silakan menunjuk satu perwakilan. Oke. Udah, terima kasih. Itu saja. Jadi intinya pada pembelajaran hari ini, keteladanan yang bisa kita ambil pada kisah teladan Nabi Sulaiman adalah Nabi Sulaiman mempunyai keteguhan hati dan juga prinsip yang sangat besar, dan juga Nabi Sulaiman itu sangat bijaksana ketika mengambil setiap keputusan yang ada. Itu saja ya, semoga bermanfaat. Marilah kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.